Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini membahas akuisisi dan penerimaan arsip. Seperti yang kita tahu, akuisisi atau pengadaan berarti artinya pengadaan arsip, dan penerimaan arsip ini adalah proses setelah pengadaan dilakukan atau arsip Kita mulai dari makna akuisisi arsip. Akuisisi arsip dalam lembaga kearsipan berarti mengadakan arsip bisa melalui hadiah, warisan, beli, pinjaman, atau transfer arsip. Akuisisi arsip secara umum diartikan sebagai pemindahan arsip inaktif ya, ke repositori ya, menjadi arsip statis dari divisi atau departemen ke pusat arsip statis. Kemudian akuisisi arsip ini juga proses mencari dan menerima materi dari sumber manapun melalui transfer, donasi, atau pembelian. Kemudian akuisisi dalam pendekatan manajemen arsip ya, life cycle of record dan continuum record ya, terutama dalam life cycle of record ini ada pemisahan antara manajemen arsip dinamis dan manajemen arsip statis. Nah, dalam konteks akuisisi arsip, akuisisi ini ada di fase transisi ya, dari record management ke arsip statis. Khusus untuk life cycle of record, proses transfer record aktif menjadi inaktif dan dilanjutkan proses transfer dari record center ke repository atau penyimpanan arsip statis. Dalam konteks continuum dilakukan pada dimensi 4, pluralize ya, arsip statis organisasi diakuisisi lembaga kearsipan untuk dapat diakses masyarakat luas. Kemudian faktor yang mempengaruhi akuisisi ada 3, yakni who atau siapa, apa, dan mengapa arsip itu harus disimpan. Who mengidentifikasi siapa penciptanya, kemudian what apa arsipnya, dan kenapa why arsip itu dilestarikan, karena memori kolektif kah, atau melestarikan kah, dan sebagainya. Mengidentifikasi what dan why ini membantu pelaksana akuisisi mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan ini atau tidak. Berikutnya adalah strategi akuisisi. Ini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh terutama lembaga kearsipan. Yang pertama adalah mengiklankan bahwasanya mereka membutuhkan arsip terkait dengan tema atau minat tertentu, kemudian mengadakan pameran, website yang menarik ya. Kemudian mereka bisa melakukan program hibah budaya atau acara penggalangan dana dengan melaksanakan beragam kegiatan yang menarik minat masyarakat, sehingga di sana muncul atau ada beberapa yang dapat menghibahkan arsipnya. Kemudian juga bekerja sama dengan organisasi sahabat arsip seperti komunitas arsip. Nah, untuk contoh, kita dapat melihat pameran dan website ya. Dalam website ini tentu ada prosedur penyerahan arsip statis. Kita mulai dari pameran. Nah, di sini saya mencontohkan pameran arsip yang diselenggarakan oleh Dinas Arkus Provinsi Jawa Tengah. Mereka mengadakan pameran beberapa arsipnya, yaitu sejarah berdirinya, prestasi dan penghargaan, nomor kolektif bahasa, dan lokal, yang mana arsip-arsip ini berasal dari lembaga arsipan di Jawa Tengah, termasuk dari Arsip Nasional maupun Perpustakaan Nasional. Kita mulai dari arsip terkait dengan naskah kuno atau manuskrip yang dipamerkan. Ini ada beberapa manuskrip, contohnya adalah Surat Centini, Serat Widatama, Serat Kalida, Babat Tanah Jawi, dan Lontar Usada.
Kemudian untuk arsip berkaitan dengan budaya dan kearifan lokal, di sini ada sejarah batik ya di Jawa Tengah yang mana isinya ada filosofi, motif, kemudian ada sejarah batik ya dan ada peralatan dan bahan untuk membantik. Eh, ini dapat menjadi sarana eh, promosi dan sarana untuk menarik agensi atau pencipta yang barangkali memiliki arsip dan untuk selanjutnya diserahkan ke lembaga arsip atau dengan ganti rugi atau dengan pembelian arsip atau dengan hibah ya, dengan hibah berarti artinya lembaga arsipan memberikan apresiasi atau sertifikat penghargaan kepada donatur. Berikutnya adalah website ya. Jadi ini ada di Arsip Nasional ada layanan penyerahan arsip statis. Nah, donatur pencipta arsip dapat menyerahkan arsip statisnya dengan mengajukan permohonan dan seterusnya ke lembaga. Nah, berikut adalah contoh alur penyerahan arsip oleh donatur atau pencipta arsip berikut. Nah, itu adalah strategi akuisisi arsip yang dapat dilakukan oleh lembaga arsip. Nah, kemudian adalah bagaimana metode akuisisi arsip. Nah, metode akuisisi arsip ini dapat dilakukan dengan dua metode, yakni dengan sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal, ada satu metode yang disebut dengan statutory legal deposit atau penyimpanan menurut undang-undang paling sering diterapkan pada lembaga arsip. Metode ini transfer dari divisi atau departemen ke dari inaktif menjadi arsip statis. Selanjutnya adalah external source, sumber eksternal. Ini bahan-bahan arsipnya tidak berasal dari kantor arsip dan tempat penyimpanan arsip. Pertama kita bahas donation, give and bequest, yang mana akuisisi ini dilakukan dengan melalui sumbangan, kemudian donatur mengisi form akta hibah, kemudian mengalihkan keuntungan arsip dari donatur ke lembaga arsipan. Kemudian loan atau deposit, pinjaman sementara untuk tujuan disalin dan digunakan untuk pameran. Ini biasanya pinjaman antar arsipan dengan museum, perpustakaan, atau perguruan tinggi, dan lainnya. Kemudian ada pembelian bahan arsip, ini untuk mengisi kekosongannya dalam koleksi. Kemudian ada kemungkinan bahwa setelah pameran, iklan, ya, orang-orang memiliki bahan arsip yang dibutuhkan dapat menawarkan ke dijual atau diganti rugi. Kemudian ada photocopying dan microcopying, yang beberapa bahan arsip ya mungkin di bawah pembatasan, tidak mudah tersedia atau diakses, maka lembaga arsipan menghubungi pemilik arsip untuk menyalin atau diberikan kepada lembaga. Kemudian restitution atau prapelevin, ini pengembalian bahan arsip yang sempat dikuasai oleh pihak lain ya dalam perang arsip. Barangkali suatu arsip bisa diambil oleh negara pemenang, namun saat kondisi sudah damai, biasanya arsip tersebut dikembalikan. Tentu dengan proses negosiasi negara asalnya. Kalau kita tadi bahas mengenai akuisisi ya arsip, ya selanjutnya adalah penerimaan arsip atau accessioning ya. Dalam penerimaan atau akuisisi ini berarti proses mengendalikan rekor dalam penyimpanan dengan mengumpulkan dan merekam informasi tentang rekor tersebut. Aksesi ini dilakukan setelah akuisisi selesai dan arsip benar-benar jadi ini dengan uh, survei terhadap materi yang bahan arsip yang diterima, mencatat informasi arsip, kemudian menyediakan tempat penyimpanan untuk arsipnya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana prosedur transfer.
transfer arsip yang pertama adalah lembaga arsipat, sebelum pemindahan, kemudian lihat daftar materi, sebelum studi untuk transfer, kemudian record dinilai, ya, kemudian dimasukkan ke dalam box, kemudian record disediakan dalam format elektronik tertentu. Demikian pembahasan mengenai akuisisi dan penerimaan arsip. Silakan Anda dapat baca referensi untuk pengayaan. Terima kasih.